Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'matal imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin, ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai pendiri, pimpinan, murabbi dan pengasuh kita di Pondok Pesantren Ulumul Quran, Abuya. Kita doakan beliau semoga dipanjangkan umur, disehatkan, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diafiatkan, disehatkan dalam ketaatan, dan bisa terus membina dan mengasuh keluarga besar Pondok Pesantren Ulumul Quran. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Ketua Yayasan, pimpinan Pondok Pesantren, beserta seluruh ustaz dan ustazah, para pengasuh dan para pendidik di Pondok Pesantren ini. Kita juga doakan seluruh guru-guru kita, para pengasuh, para pembimbing di Pondok Pesantren kita. Allah Ta'ala memberikan kesehatan dan keafiatan, diberikan kekuatan dan keistiqomahan untuk membimbing semua anak-anakku, para santri, tulab dan tholibat, mukhlisin dan mukhlasin. Mudah-mudahan ananda semua dijadikan orang-orang yang berilmu dan mampu mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, menebarkan kemanfaatan untuk seluruh umat. Yang saya hormati para sahabat saya yang membersamai saya, ada Bang Rudi Zulham dan seluruh keluarga besar sahabat yang ada di Perindo yang bersama bersilaturahim pada hari ini. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua tanpa henti-hentinya, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Rasul pernah menyampaikan, sabaqal mufarridun. Nanti kata Rasul, di akhirat itu ada sekelompok orang yang mendahului yang lain. Mereka terlebih dahulu masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya kepada Rasul, siapa mereka ya Rasulullah? Man humul mufarridun? Siapa itu al-mufarridun? Nabi sampaikan dengan ringkas, alladzina yahmaduna Allaha ala kulli hal. Mereka al-mufarridun itu adalah yang selalu mengucapkan alhamdulillah dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi. Mereka tidak pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minal mufarridin. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan kami yang hadir di tempat ini, keluarga besar Ulumul Quran, dan kita semua minal mufarridin, yaitu orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ananda semua dan Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk mari bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada orang bertanya, sholawat itu kan doa untuk memintakan keselamatan. Untuk apa kita bersolawat kepada orang yang Allah sudah jamin keselamatannya? Bahkan Allah Ta'ala, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, telah menetapkannya sebagai asyraful khalqil ajma'in, sebagai makhluk yang paling mulia, yang paling istimewa, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita bersolawat kepada
kepada beliau. Yang namanya salawat kan doa memohonkan keselamatan. Padahal beliau sudah dijamin. Yang perlu keselamatan itu kita. Kenapa kita tidak bersalawat kepada diri kita saja? Nah, para ulama sampaikan bahwa bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hakikatnya adalah memintakan keselamatan untuk diri kita sendiri. Karena begitu kita bersalawat, Nabi sallallahu alaihi wasallam raddas salam, Nabi akan jawab. Ketika kita mintakan keselamatan kepada Rasul, Rasul akan menjawab dengan keselamatan untuk kalian. Jadi bersalawat kepada Rasul hakikatnya memintakan diri kita ini semoga diberi keselamatan. Amin ya Rabbal. Yang kedua, kata ulama, sholawat itu ibarat menjaring doa Nabi. Nabi SAW itu manusia yang tidak pernah putus berdoa kepada manusia, kepada Allah untuk keselamatan manusia, untuk keselamatan umatnya. Doa-doa Nabi itu, kata para ulama, itu melingkupi dunia ini. Maka cara kita untuk mendapatkan bagian dari doa Nabi adalah dengan mengucapkan sholawat. Itu ibaratnya seperti orang yang sedang mau menangkap ikan, dia lempar jaringnya supaya ada ikan yang tersangkut di jaring itu. Doa-doa Rasulullah itu tidak pernah putus. Allahumma hdi qaumi, Allahumma hfaz qaumi, Allahumma amir hayatahum, Allahumma sallihum minal afat. Terus Nabi berdoa. Maka jalan supaya masing-masing kita, saya, anak-anakku semua, para pelajar laki perempuan, kita semua, untuk bisa mendapatkan bagian dari doa itu adalah dengan membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, orang kalau pergi ke laut atau dia mau memancing mendapatkan ikan di sungai, dia harus menyiapkan alatnya. Tidak bisa orang mau ngambil ikan di laut lalu mengandalkan dia nyemplung ke laut, bukan ikan yang dia dapatkan, dia bisa tenggelam. Dia siapkan jaring yang terbaik. Kalau mancing ikan di sungai, siapkan umpan yang baik, kailnya bagus, pancingnya bagus, umpannya juga bagus, barulah akan dimakan oleh ikan, dapat ikan. Seperti itulah doa-doa dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat sebagai alat wasilah untuk mendapatkan doa dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Dua hal ini bapak-bapak dan ibu serta anak-anakku semua yang ingin saya pesan. Yang pertama, hal pertama yang ingin saya pesan pada kesempatan silaturahim ini adalah terus amalkan dua hal. Pandai bersyukur dan selalu bersalawat kepada Rasul. Insya Allah hidup kita berkah. Yang kedua, anak-anakku semua, saya mengajak renungkan apa yang dibaca oleh qari tadi. Dalam bacaan yang tadi kita simak, qari membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Ini pesan kedua. Apa arti dari ungkapan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat? Manusia akan mulia di dunia ini dan juga kelak di akhirat di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala,
dengan dua hal. Yang pertama, amanu minkum. Dia punya keyakinan kepada Allah. Dia tahu bahwa dia adalah hamba Allah. Maka di dunia dia beribadah kepada Allah. Di dunia dia tidak sombong kepada orang lain. Di dunia dia jaga akhlaknya sebagai seorang hamba Allah. Dia sadar bahwa dia seorang hamba Allah. Aman, dia beriman. Dan yang kedua, walladzina utul ilma. Dia punya ilmu. Jadi mulianya anak-anakku bukan dengan keturunan. Bapak saya orang hebat, maka saya boleh menyombongkan diri. Islam tidak melihat kepada siapa, bapak semata. Bukan dengan harta. Karena saya orang kaya, maka saya boleh sombong. Saya jadi mulia. Atau dengan jabatan. Ternyata tidak. Dalam Al-Quran yang dibaca oleh Qori tadi jelas bahwa kemuliaan yang hakiki, yang benar-benar mulia adalah manakala ada iman dan ilmu. Ini pesan kedua saya. Paham anak-anakku? Alladzina utul ilm, alladzina amanu minkum, walladzina utul ilma. Kata wawu, ada huruf wawu di situ. Al-wawu limutlaqil jam'i. Jadi kalau kata ulama, ada wawu itu menunjukkan yang sebelum dan sesudahnya itu harus bareng-bareng. Tak boleh dipisahkan. Jangan hanya ada amanu minkum, punya iman tapi tidak punya ilmu. Itu sulit juga dia mulia di dunia. Bisa dipermainkan oleh orang, bisa ditipu, bisa diakali. Dikasih uang 1.000, berapa ini? 100.000. Karena dia tidak punya ilmu menghitung 000, ambil. Dia percaya itu 100.000, padahal hanya 10.000. Begitu dia nanya, mau jalan ke Medan mana? Ke kanan. Padahal sebenarnya ke kiri. Tapi karena dia tidak bisa membaca, dia tidak bisa baca tulisan Medan ke kanan, dia ikuti orang mengatakan ke kiri, tersesat. Maka dunia ini perlu ilmu. Walladzina utul ilma darajat. Mau mulia anak-anakku? Tuntaskan ilmu, belajar kalian di tempat ini. Apalagi ilmu yang ada di sini bukan sembarang ilmu, tapi ulumul Quran. Nama pondoknya sendiri ulumul Quran. Ilmu saja sudah mulia, disandarkan kepada sesuatu yang lebih mulia lagi, berlipat kemuliaannya. Ulumul Quran, ilmu Al-Quran. Jadi kata ilmu disandarkan kepada Quran, jadi berlipat lagi. Bait, apa arti bait? Rumah. Rumah bermanfaat, rumah berguna. Tapi rumah itu akan semakin istimewa kalau dia dinisbahkan kepada Sang Pencipta, Baitullah, rumah Allah. Jadi kata bait itu menjadi berlipat kemuliaannya begitu dia disandarkan kepada sesuatu yang lebih mulia lagi. Ini juga pelajaran kehidupan anak-anakku. Jadi kalau kita ingin mulia, bersandarlah kepada yang mulia. Kalau kita ingin baik, mendekatlah kepada orang baik. Kalau kita ingin berilmu, mendekatlah kepada ahli ilmu. Jangan kita mau berilmu tapi duduknya setiap hari dengan orang jahil. Tidak bakal datang ilmu itu. Alhamdulillah, di sini ada orang tua kita, pendiri pondok pesantren, ustadz, pimpinan yayasan, dan semua ustaz-ustazah. Insya Allah semuanya min ahlil ilmi. Karena itu anak-anakku, santri, pelajar laki-laki dan perempuan, mendekatlah kepada beliau-beliau. Gali ilmu-ilmu beliau.
serap pengetahuan beliau, minta keberkahan beliau. Kalau kita mendekat kepada mata air, maka tidak akan dahaga selamanya. Kalau kita mendekat kepada ahli ilmu, insya Allah kita akan terlimpah keberkahan ilmu. Amin ya Rabbal. Ini yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa anak-anakku seiman dan ilmu. Pertanyaannya, apakah itu cukup? Apakah itu cukup untuk benar-benar membuat kehidupan kita ini menjadi maksimal dalam kebaikan? Oh, ternyata iman dan ilmu saja tidak cukup, tapi harus diikuti dengan amal saleh. Maka di akhir suratul Kahfi, apa firman Allah Ta'ala? Innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatil firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ila akhir surah. Orang yang beriman dan beramal saleh, mereka mendapatkan jannatul firdausi nuzula. Tempatnya akan tempat yang istimewa. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka tetap di situ, tidak akan pindah ke tempat yang lain. Bahkan mereka akan berada naik terus dari kemuliaan menuju kemuliaan. Kenapa? Amanu wa amilus shalihat. Amal saleh. Setelah suratul Kahfi, kalau dalam Al-Quran apa? Surah ba'da suratul Kahfi, surah apa? Maryam. Surah Maryam. Apa di akhir surah Maryam coba? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda fa innama yassarnahu bilisanika litubashshir. Dan ini juga yang diajarkan oleh para ulama kita, guru-guru kita, masyayikh kita di Nahdlatul Ulama, ulama-ulama semua mengajarkan kita bagaimana membangun hubungan sosial yang baik, bagaimana membangun tatanan kita berbangsa Indonesia. Karena itu dulu misalnya Hadratus Syekh mengatakan hubul watan minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Ada yang bertanya, kan tidak ada Al-Qur'annya? Iya, kan tidak ada hadisnya, betul. Tetapi tidak perlu ayat Al-Qur'an dan hadis untuk menegaskan sesuatu yang merupakan fitrah bagi manusia. Cinta tanah air itu fitrah. Sama misalnya dalam Al-Qur'an, saya tanya anak-anakku ya, ada enggak ayat-ayat yang memerintahkan anak berbakti kepada orang tua? Ada enggak? Ada enggak? Nah, sebaliknya saya tanya, ada enggak ayat-ayat yang memerintahkan orang tua untuk berbakti, berbuat baik sama anaknya? Ada enggak? Enggak ada. Kenapa ayat yang meminta anak bakti sama orang tua itu ada? Sedangkan ayat yang memerintahkan orang tua sayang sama anaknya tidak ada. Kenapa? Karena sayangnya orang tua sama anak itu sudah tidak perlu ayat Quran, sudah tidak perlu ayat hadis. Itu sudah Allah tanamkan dalam fitrah manusia. Sebaliknya, anak berbakti pada orang tua perlu ayat, perlu hadis. Kenapa? Seringkali anak itu lupa diri dan tidak mau atau tidak bisa berbakti, membalas, berbuat baik pada orang tua. Apa artinya anak-anakku? Artinya sesuatu yang memang sudah jelas untuk keselamatan dan kebaikan bersama. Sesuatu yang memang untuk kemaslahatan kita, keselamatan kita, baik satu persatu maupun bersama-sama, itu tidak mesti ada hadisnya, tidak mesti ada ayatnya. Cukup fitrah dan hati nurani kita. Itulah jamalul Islam, keindahan Islam. 3 hal ini pesan saya kepada anak-anakku, kepada kita semua. Pertama, tradisikan untuk selalu bersyukur dan bersalawat ya. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Yang kedua, jangan putus untuk terus menuntut ilmu. Karena iman tanpa ilmu itu tidak cukup menyelamatkan kita.
ilmu tanpa iman juga seringkali bisa mencelakakan kita. Dan yang ketiga, terus menghiasi iman kita dengan amal saleh. Amal soleh adalah amal yang sesuai dengan tuntunan iman kita. Kalau Alhamdulillah siang ini bisa silaturahim di Darul Ulumul Quran, yang pesantren Ulumul Quran di Selabat. Alhamdulillah santri luar biasa, punya semangat, dan seperti yang kita saksikan di banyak pondok pesantren, bahwa anak-anak di sini, santri-santri kita itu tidak hanya belajar agama, tapi juga mereka belajar mencintai Indonesia. Jadi inilah wajah-wajah santri yang insya Allah akan menjadi pembangun bangsa. Amin.